ketika misalnya dia nggak sengaja atau akhirnya sampai membunuh kemudian di penjara kayak gitu. Apa sih Bang yang harus kita lakukan nih ketika saya sebagai perempuan kemudian saya terdesak ada orang yang saya tahu dia akan melakukan sebuah kejahatan, supaya saya juga nggak kena akhirnya proses hukum gitu. Jadi saya harus ngapain nih Bang ketika saya ketemu sama pelaku ini? Ya, saya kira ketika apa yang seperti yang terjadi di NTT itu, bersama saya Nia, balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak Indonesia, yuk dukung Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, kita kali ini akan ngebahas kasus yang lagi ramai diperbincangkan di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Aris sudah tahu kasusnya Bang. Jadi kasus ini itu seorang anak perempuan yang diduga nih Bang, membunuh seorang laki-laki yang katanya sih mau memperkosa anak tersebut, kemudian dia membela diri, kemudian dibunuh. Namun si anak ini terancam akan dihukum seumur hidup. Nah, kalau yang saya tahu Bang, kan kalau anak-anak nggak boleh ya harusnya dihukum penjara seumur hidup. Kalau dari Abang gimana nih Bang? Iya, saya sudah mendengar laporan itu nih, dan ini harus diluruskan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di Konvensi PBB tentang hak anak, lalu kemudian juga yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sekalipun ada anak di bawah 18 tahun melakukan tindak pidana seperti yang diberitakan menjadi viral ini, itu memang tidak dibenarkan dikenakan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Anak-anak yang melakukan tindak pidana itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang saya maksud tadi itu, dia hanya tidak lebih dihukum 10 tahun, ya, tidak lebih, ya, di bawah itu dan sebagainya. Itu adalah persyaratan dari undang-undang, baik itu hukum internasional maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan di dalam ketentuan itu juga tidak disebutkan adalah kecuali itu dinyatakan suka sama suka, tidak dikenal, karena Undang-Undang Perlindungan Anak barang siapa dan siapapun melakukan kejahatan seksual dengan bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji kepada anak di bawah 18 tahun itu tidak dikenal suka sama suka. Itu sudah merupakan tindak pidana. Bang, meskipun misalnya ada kasus antara pelaku sama korban berpacaran, itu berarti tetap dihukumnya bukan tidak suka sama suka? Ya, tidak dikenakan dengan itu, karena apa? Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang saya sebutkan tadi, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak, itu tidak dikenal suka sama suka. Karena apa? Karena definisinya begini, ketentuan hukumnya, setiap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan seksual dengan bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji, itu dikenakan pidana gitu. Jadi siapapun tidak dikenal di situ kecuali dia suka sama suka, tidak. Jadi itu secara tegas. Oleh karena itu peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang baru-baru ini menjadi viral, saya kira ini harus diluruskan kepada anggota masyarakat termasuk para penegak hukum, bahwa ketika itu terjadi dan pelakunya adalah anak-anak di bawah 12 tahun, maka ancamannya tidak ada ancaman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Menurut Abang, kenapa pihak institusi setempat melakukan ancaman hukuman seumur hidup, Bang? Saya kira ini yang perlu diluruskan. Mungkin saja ada yang tidak memahami itu, apa yang sesungguhnya definisi terhadap kekerasan terhadap anak, baik anak sebagai pelaku, korban maupun saksi, gitu ya. Saya kira ini yang melalui Ngobras ini saya ingin sampaikan para penegak hukum, keluarga korban dan anggota masyarakat. Inilah yang berlaku hukum di Indonesia. Oleh karena itu ini patut untuk diluruskan, ya. Sekalipun anak itu melakukan, atau si korban ini
yang masuk dalam kategori pelaku, dia harus terbebas dari hukuman mati itu. Berarti menurut Abang hukuman yang memang pantas untuk anak ini karena sudah membunuh, kan artinya meskipun dia di bawah usia anak kan membunuh tetap melakukan sebuah kesalahan ya Bang. Betul. Nah hukuman yang pantas menurut Abang Ya saya kira istilah pantas atau tidak pantas bukan itu yang harus diletakkan di situ, adalah perkaranya ini ya. Jadi urutan dari perkara ini. Saya mendengarkan ini kan bukan hanya sekali dua kali dilakukan, bahkan ada ancaman untuk melakukan tindakan yang sama setelah memberikan imbalan berupa uang dan sebagainya, lalu mengajak kembali. Setelah itu anak ini menolak, lalu tetap masih dipaksa, atau istilah saya ada korban itu menolak, lalu dipaksa dan kemudian melakukan tindakan pembelaan diri. Bisa kategori itu. Jadi lihat peristiwanya dulu. Jadi jangan serta-merta bahwa dilihat bahwa telah membunuh orang, bukan, tetapi ada urutan peristiwa, apa penyebab sehingga anak yang sekarang ini sedang dipergunjingkan banyak orang dan dinyatakan bersalah akan dihukum seumur hidup. Saya kira itu harus dilihat secara jernih. Tapi Komnas Perlindungan Anak setelah mendengar berita ini, saya kira tidak ada alasan, karena batasan usia itu menentukan. Sekalipun anak itu melakukan tindak pidana, apapun alasannya, bahwa dia harus, atau si korban atau si pelaku yang sekarang ini adalah harus terbebas dari hukuman mati. Bang gini, kalau misalnya kayak perempuan lah ini ya Bang, saya sebagai perempuan kemudian saya tahu di depan ada ancaman yang bisa yang ada di dekat saya, kita memang istilahnya anak ini kan, kalau yang saya tahu ceritanya dia membawa pisau, memang sedang pergi ke kebun karena mau ambil kayu kan gitu Bang. Ya yang ada di dekatnya ya pisau, artinya kan dia membela diri. Ketika dia membela diri, jalan satu-satunya mungkin dia nggak sengaja atau apa kemudian menusuk, terus kemudian dia akhirnya harus dipenjara, harus dilaporkan. Lalu sebagai perempuan ketika mendapatkan ancaman, harusnya gimana nih Bang? Kita lari juga jadi korban, kita lakukan kita dihukum, jadi baiknya gimana? Di situlah yang tidak adil itu, karena kejahatan yang terjadi itu adalah apa yang dirasakan si pelaku sekarang itu di bawah ancaman, toh. Iya. Ketika dia diminta untuk melakukan hubungan seksual, kemudian dia terancam dalam posisi itu, ya seperti ini apa saja yang bisa membela dirinya, bisa saja kayu, bisa saja batu di sana. Ada pisau, akhirnya ada pisau saya lakukan pakai pisau. Pakai pisau, saya kira ini yang saya katakan harus dilihat kronologi peristiwanya itu, latar belakangnya itu apa yang terjadi. Artinya polisi nggak boleh langsung taunya ini korban sudah meninggal, ya udah tetapin. Oh enggak, jadi nggak begitu. Hanya mendefinisikan bahwa si pelaku ini anak saja, sudah dia harus tidak bisa diancam dengan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ketika usianya saja sudah diketahui secara pasti. Jadi tidak ada alasan karena dia membela diri dan sebagainya. Ketika dia anak-anak, ya harus terbebas dari itu. Harus terbebas tetap dari itu ya Bang. Berarti memang upaya apa yang bisa Abang lakukan atau Komnas mungkin melakukan supaya nih anak enggak menjadi korban dua kali ya, meskipun kita tahu memang melakukan kesalahan, tapi kan ada hal-hal yang memang sebaiknya tetap berpihak sama si anak, kan toh anak ini membela diri gitu kan Bang. Ya tentu kita tetap prihatin terhadap korbannya yang saat ini punya anak, punya istri ya. Tetapi yang terpenting adalah meluruskan persoalan ini menjadi persoalan sesungguhnya adalah persoalan anak. Jadi penegak hukum tentu Komnas Perlindungan Anak akan memberikan masukan, meluruskan berita ini, meluruskan ancaman ini. Ya saya kira ini masih perlu didiskusikan, karena sekali lagi Komnas Perlindungan Anak akan menjadi garda terdepan untuk menyatakan tidak bisa dihukum seumur hidup, tetapi bahwa dia melakukan tindak pidana, iya, maka apa yang digunakan bisa digunakan kitab undang-undang pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya, tetapi tidak bisa ancamannya dengan hukuman seumur hidup itu, karena dia bertentangan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan hak asasi manusia maupun konvensi hak anak. Jadi Komnas Perlindungan Anak tentu dalam peristiwa ini perlu meluruskan, bukan berarti kita tidak prihatin terhadap saat ini korban yang sebagai pelaku ya, tetapi saya hanya mengingatkan, lihat dulu persoalannya, latar belakangnya, sehingga kita bisa menentukan apa yang akan dilakukan. Jadi rasa hormat saya kepada
Kapolres TTS ya yang menangani persoalan ini hendaknya betul-betul bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama supaya itu betul-betul menjadi objektif. Bang, jadi gini, maksudnya kan kayaknya dilema ya Bang, akhirnya ketika korban, siapapun lah korbannya, kemudian harus bertemu pelaku, dia terdesak, dia nggak tahu harus ngapain. Tapi juga di satu sisi ketika misalnya dia nggak sengaja atau akhirnya sampai membunuh, kemudian di penjara kayak gitu, apa sih Bang yang harus kita lakukan nih ketika saya sebagai perempuan kemudian saya terdesak, ada orang yang saya tahu dia akan melakukan sebuah kejahatan, supaya saya juga nggak kena akhirnya proses hukum gitu. Jadi saya harus ngapain nih Bang ketika saya ketemu sama pelaku ini? Ya, saya kira ketika apa yang seperti yang terjadi di NTT itu, kita mengingatkan supaya kita tidak terjebak terhadap tindak pidana, sekalipun kita terserang ya, seorang perempuan apalagi anak-anaknya. Maka selalu saya mengatakan, mengkampanyekan supaya orang tua tetap mengajarkan kepada anak ketika ada serangan-serangan, seperti serangan untuk menculik, serangan untuk memperkosa seperti apa yang terjadi di NTT, harus diajarkan dengan cara-cara yang membuat pelaku itu sebenarnya berpikir ulang gitu. Berpikir ulang, misalnya ada waktu, ada jeda ya. Tidak pada saat pada saat kita diserang lalu kita melakukan perlawanan yang langsung, karena kita tahu sendiri sebagai perempuan mungkin tidak bisa sama kekuatannya dengan laki-laki dari tenaga, karena setiap kali akan terjadi perkosaan si laki-laki itu punya tenaga yang ekstra dan sebagainya. Nah, kita ajarkan kita bisa menghindar sesaat lalu berlari, menggigit dan sebagainya. Jadi cara-cara itu supaya kita terhindar dari justru yang terjadi, kita akan jadi balik yang dianggap bersalah dan sebagainya. Jadi saya kira tips-tips untuk menghindari serangan-serangan seperti perkosaan, seperti penculikan, kita harus berani berteriak dan memberikan jeda ya, supaya kita bisa lari dan sebagainya, menggigit dengan cara-cara itu. Jadi itu artinya tips-tips itu harus diberitahu kepada ya, bukan pada anak-anak, kepada orang dewasa sekalipun gitu kan. Sepertinya kan ada syarat-syarat, nggak semua kalau misalnya di tengah jalan atau di tempat atau di pasar, di mall dan sebagainya, kan itu tidak akan terjadi seperti itu. Biasanya kan tempat-tempat yang sangat tersembunyi. Maka untuk perempuan kan dia punya spray, punya parfum, itu bisa disemprotkan ke mata dan sebagainya. Jadi jangan serta-merta kita langsung melawan. Jadi ada jeda, kita mencari solusi. Kalau anak-anak berteriak, menggigit, menendang dan sebagainya begitu. Artinya memberikan pendidikan terhadap anak, dibekali misalnya bawa merica misalnya gitu ya Bang, untuk kasih ke matanya misalnya kan gitu. Misalnya kan ada lipstik, ada parfum, itu bisa disemprotkan gitu ya ke mata pada saat jeda. Jangan langsung berontak dan dilakukan. Jadi harus ada jeda, bagaimana kita punya kesempatan menendang, menggigit, lari, minta tolong, berteriak, menyemprotkan sesuatu. Kalau perempuan dewasa, saya kira anak-anak juga perlu disiapkan juga semprot-semprot itu kan, termasuk sekarang ini kan kita sudah disiapkan untuk cuci tangan lewat kimia, sanitizer dan sebagainya, itu bisa juga disemprotkan. Itu artinya memerlukan jeda dan seterusnya, supaya kita tidak terhindar seperti apa yang terjadi di NTT. Bang, tadi saya masih agak ngeganjel yang Abang bilang gini, meskipun hubungan seksual itu dilakukan suka sama suka, tetapi ketika memang berhubungan seksualnya dengan anak di bawah umur kan tetap aja si pelaku yang sebagai orang dewasa ini dihukum. Nah, kasus ini sebenarnya banyak Bang dilakukan gitu, dan mereka si pelakunya selalu ngeles, loh orang saya pacaran misalnya sama dia gitu. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran nih Bang buat mau laki-laki atau perempuan di luar sana ketika melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, apapun alasannya, hukum nggak pernah mandang itu gitu Bang. Mungkin Abang bisa kasih. Oh iya, jadi memang undang-undang sistem peradilan pidana anak, undang-undang hak asasi manusia, terus undang-undang perlindungan anak, itu definisinya tidak mengenal suka sama suka. Di setiap orang, berarti sekalipun ada remaja usia
17 ke 16 melakukan hubungan seksual, itu juga masuk dalam kategori itu merupakan tindak pidana kejahatan seksual. Hanya saja kalau dia anak-anak dan korbannya anak-anak, maka pendekatannya berbeda dengan orang dewasa. Tidak ada alasan apapun dalam proses penentuan hukuman terhadap anak itu adalah karena suka sama suka sehingga terbebas, enggak. Karena definisinya setiap orang itu kan berarti anak-anak maupun orang dewasa, apalagi itu orang dewasa. Nah, ada satu kekhususan di dalam definisi kejahatan seksual itu adalah kalau itu dilakukan oleh orang dewasa di atas 18 tahun, sekalipun suka sama suka, maka itu tetap adalah bagian dari kejahatan seksual itu. Sekalipun suka sama suka, karena di undang-undang itu tidak dikenal itu kan, setiap orang, apalagi dia anak-anak, apalagi juga dia orang dewasa, maka dia tetap dikenakan pidana pokok tindak pidana kejahatan seksual itu. Apalagi itu dilakukan oleh orang tua kandung sendiri, maka di dalam undang-undang itu berlaku khusus, dia dapat dikenakan sepertiga dari pidana pokoknya. Jadi itulah perlindungan anak dari kejahatan seksual itu. Jadi apa yang terjadi misalnya di banyak peristiwa, itu pendekatan hukumnya tidak boleh kecuali suka sama suka, tidak. Tetapi dia masuk definisi setiap orang yang melakukan serangan, kekerasan seksual, persetubuhan dengan bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji, itu dikenakan pidana. Kalau dia anak, hanya penanganannya, tindak pidananya berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa dapat dihukum seumur hidup, ya, karena peristiwa kejahatan seksual itu, tapi kepada anak tidak boleh dikenakan lebih dari 10 tahun. Disitulah maka undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016, termasuk PP 70 tahun 2020 tentang tata laksana kebiri itu tidak diberlakukan kepada anak-anak. Jadi ketika apa yang terjadi peristiwa di NTT itu, atau peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, baik itu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, maupun orang dewasa sebagai pelaku, apalagi orang dewasa, itu tetap merupakan tindak pidana. Nah Bang, kalau misalnya si anak umur 16 tahun ini tadi memang usia anak, tapi dia dihukum seperti orang dewasa di penjara, atau memang ditempatkan di tempat khusus nggak Bang, kalau untuk anak-anak? Iya, karena di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, sekalipun anak dinyatakan sebagai narapidana, dia tidak boleh dicampur dengan orang dewasa. Ya. Itu jelas ya. Kalau misalnya dia perempuan, tidak boleh dicampur di tahanan orang terpidana dewasa. Dia harus terpisah anak-anak. Dan kegiatannya juga berbeda dengan orang dewasa, dan dia tidak boleh dicampur dengan kegiatan-kegiatan orang dewasa juga. Jadi ada perlindungan khusus. Kalau dia masih sekolah, maka pihak lapas yang tuan rumah ya istilahnya, membuat pembinaan pada anak itu, maka dia bisa menghadirkan psikolog, menghadirkan dokter, menghadirkan guru untuk meneruskan hak anak yang lainnya. Karena ketika anak terpidana itu tidak boleh serta-merta menghilangkan hak anak dalam keseluruhan yang melekat dalam dirinya. Biasanya Bang, kalau untuk anak-anak yang memang usia di bawah 18 itu kan masih sekolah, secara pendidikannya mereka jadi gimana Bang? Misalnya kayak anak yang di NTT ini. Ya, kalau misalnya bukan hanya di NTT, setiap kali anak menghadapi menjadi narapidana, begitulah ya. Katakanlah dihukum 3 bulan, 8 bulan, 1 tahun, ada juga yang kita dengar 9 tahun dan sebagainya, adalah kewajiban lapas untuk menghadirkan guru dan menyediakan sekolah. Ya, karena apa? Itu yang saya katakan tadinya, sekalipun anak melakukan tindak pidana, itu tidak serta-merta menghilangkan hak lain. Misalnya hak atas bermainnya. Di tempat itu juga dia bisa bermain dengan sesama anak, tidak boleh tentu dengan orang dewasa dan ditahan ditempatkan di lapas orang dewasa atau di tahanan orang dewasa. Tetapi kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan itu nggak boleh hilang haknya, termasuk mendatangkan guru untuk belajar menindaklanjuti kelanjutan dari hak anak atas pendidikan yang dipunyai oleh anak-anak itu. Bang, terakhir mungkin Bang, pesan moral Abang untuk masyarakat di luar sana, untuk khususnya atau para orang tua terhadap anak-anaknya supaya terhindar dari pelaku-pelaku kejahatan kekerasan seksual Bang. Pertama tentu nih ya, jadi saya selalu terus mengingatkan ketika saya berkunjung ke daerah-daerah di mana anak korban, anak yang menjadi pelaku juga
orang dewasa dan seterusnya, saya tetap mengingatkan untuk pertama-tama kepada keluarga harus memberikan ekstra perhatian pada perkembangan anak, baik itu anak-anak yang masih balita sekalipun ya, apalagi remaja, untuk tetap mengajarkan kepada anak bagaimana menghindari serangan-serangan dapat mengancam anak itu sendiri. Sederhana kok, misalnya setiap hari dibisikkan ketika anak mau berangkat sekolah, "Nak, kalau kamu nanti dapat serangan seperti ini," diberitahu serangan-serangan itu kemungkinan akan terjadi. Mengajak anak di belakang sekolah atau di pangku atau apa, selalu mengatakan, mengajarkan kepada anak berani mengatakan tidak terhadap bujuk rayu itu. Bujuk rayu itu apa? Misalnya itu tadi, mau dipangku oleh guru, lalu kemudian dia ajak ke belakang sekolah, di perpustakaan, itu harus diwaspadai gitu. Anak harus diajarkan itu dan berani mengatakan tidak, misalnya untuk diajak apapun, misalnya apakah itu dengan alasan untuk belajar bersama, lalu karena itu suruhan orang tua, misalnya kan begitu, diajarkan tetap ya. Anak mau berangkat, mau pulang juga, ketika mau pulang ada serangan yang dirasa mengancam itu, berani berteriak, minta tolong, lalu menemui orang yang dianggap dapat menolong, bisa saja juga satpam yang ada di sekitar dan seterusnya. Terus itu harus ditanamkan, berikan ekstra perhatian. Kalau ada ciri-ciri anak sudah mulai berubah, jadi orang tua juga harus jeli terhadap itu, karena bisa saja terjadi terhadap anak-anak remaja, misalnya ada perubahan-perubahan fisik dan sebagainya, itu harus diajarkan ya. Jadi itu penting, baik itu orang tua, guru, sederhana, terus dibisikkan, jangan bosan-bosannya, karena pada situasi seperti anak terserang itulah anak akan mengingat kembali pesan-pesan dari orang tua, istilahnya pesan-pesan dari keluarga dan seterusnya. Saya kira itu yang harus dilakukan, dan tentu sekolah juga kalau misalnya itu tentang ancaman, itu menjadi green area, yang bebas dari kekerasan dan sebagainya. Dan kalau misalnya anak mau kita suruh ke warung dan sebagainya, tetap harus diingatkan. Kalau memang tidak memerlukan bantuan anak, kenapa harus bantuan anak-anak misalnya? Itu harus ditanamkan sejak dini. Oke Bang, terima kasih untuk ngobrol bareng Abang hari ini. Sekian ngobrol bareng Bang Aris. Untuk para orang tua jangan lupa tetap waspada bahwa ternyata pelaku-pelaku kekerasan itu terjadi di mana aja. Dan ingat juga nih, untuk para pelaku, nggak ada yang namanya suka sama suka. Mau suka sama suka sekalipun, mau pacaran sekalipun, kalau melakukan terhadap anak di bawah umur, tetap akan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, sekian ngobrol bareng Bang Aris kali ini. Nantikan episode ngobras kita selanjutnya. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Aris Merdeka Official. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Dadah.